Dari titik perbatasan antara Yerusalem dan Yordania, potret pilu anak-anak Palestina yang terpaksa bertahan di tenda pengungsi mengetak batin hingga membuat Saskia Adiameka, Ratna Gali, serta Indah Dari yang menyaksikannya secara langsung hanya bisa menahan pilu. Nestapa warga Palestina akibat kekejaman perang Israel ternyata lebih pedih dan begitu nyata ketika dilihat dari dekat. Inilah yang membuat trip kemanusiaan Saskia, Ratna Gali, dan Indah Dari ke Yordania menjadi perjalanan paling haru biru, mengurai air mata ketika mengulurkan bantuan langsung kepada warga Palestina, terlebih anak-anak yang bertahan hidup di tenda pengungsi. Ini emang gede-gede gini, nanti ngasihnya gimana? Nanti satu begini 2 potong. Dulu pernah buka. Tuhan. يلا مشوا يلا تعالى يا عم يلا بلاش. يلا Sebenarnya jujur aku kan bukan turun ke daerah konfliknya langsung ya, karena kan masuk ke situnya memang benar-benar akses ditutup gitu untuk humanitarian organization aja nggak bisa akses ke sana. Nah cuma kan aku datengin camp-camp pengungsian. Itu tuh padahal aku bilang sama Bia kayak nggak apa-apa lah, gue bukan tipikal orang yang cengeng yang gampang nangis gitu. Padahal aku yang membuat statement itu pas begitu nyampe hari pertama ketemu pecah banget bener-bener, padahal kayak udah diingetin sama teman-teman relawan di sana kayak sebisa mungkin kita depan anak-anak jangan ada yang nunjukin kesedihannya gitu, karena mereka pun udah berusaha tegar gitu dan selalu tegar depan kita, malah aku mewek seadanya. Lebih dari sekedar perjalanan kemanusiaan, trip Saskia Meka bersama Ratna Gali dan Indah Dari selama di Yerusalem pun dimulai ketika mereka menginjakan kaki pertama kali di Masjid Al-Aqsa. Dibawa oleh tour guide untuk berkeliling situs-situs bersejarah, salah satunya adalah mendatangi dinding Buraq, tempat di mana pada malam Isra Miraj Nabi Muhammad SAW mengikat tunggangannya yang bernama Buraq pada salah satu dinding yang berada di lokasi itu. Ini namanya Masjid Qibli. Qibli. Ini kayak kiblat pertama kali ini masjid yang di bawah. kiblat yang di bawah. Di bawahnya Di bawah. Dan di bawah itu ada mihrab Maryam. Tempat Maryam berdiam diri selama hamil, kan difitnah orang. Dan ini ibrah besar buat kita sih, pelajaran besar. Kalau lagi difitnah udah diam aja. Jadi ada nanti kita akan mengunjungi masjid namanya Masjidul Buraq. Dia mengikat Buraq. Kita akan lihat tempat mengikat Buraq, insyaallah nanti di Masjid Aqsa, tempat mengikat Buraq dekat ke tembok kereta. Nanti kita akan lihat sedikit. Jadi Allah ada mukjizat dari Allah Azza wa Jalla ketika Rasulullah di sini di Baitul Maqdis. Allah kehidupan semua nabi-nabi. Saya baca apa mau dari Bali. Namun, dikarenakan kawasan masjid saat ini berada dalam teritori Israel, membuat perjalanan 3 artis ini selama di sana selalu mencekam. Hampir di setiap lorong ataupun jalan kecil dipenuhi tentara Israel yang rutin bersiaga dengan membawa senjata laras panjang. Bahkan saat hendak masuk Masjid Al-Aqsa, mereka sempat menyaksikan langsung perlakuan tentara Israel terhadap warga Palestina yang tidak manusiawi. Nggak boleh ngerekam kalau ada tentara, harus ditaruh. Iya, ini aku lagi di Yerusalem, di Masjidil Aqsa. Terus tuh lihat tuh macam-macam kan orangnya. Tentara apa? Ya tentara Israel. Sebelum aku pulang kan aku sempat sholat dulu di sana. Pada saat masuk sholat subuh kita nggak boleh masuk tuh. Nah kebetulan aku diantar pakai mobil bugi, jadi kenal Indah tuh kenal sama orang lokal di sana. Itu disuruh turun terus gak boleh masuk kan, orang Indonesia diusir gitu, kita harus enggak nanti aja next time gitu. Nah tapi orang Palestina yang nganter kita itu yang kayak kita lihat di di sosmed lah, disuruh ngadep ke tembok gitu, bener-bener yang kayak didorong terus kakinya ditendang, disuruh ngebuka kakinya gitu. Itu aku lihatnya marah banget sih, kayak ini tuh
treatment mereka hari-hari gitu di sana, terimanya tuh kayak gitu. Aku ngelihatnya aja kan marah banget tapi nggak bisa apa-apa gitu. Jadi tapi itu kehidupan keseharian mereka. Bahkan ada orang yang tinggal di Yerusalem juga, masuk yang ke sisi West Bank-nya, tapi itu dari lahir sampai sekarang nggak pernah ngelihat Masjidil Aqsa karena nggak boleh masuk. Meski melewati berbagai situasi mencekam serta menantang, Saskia bersama Ratna Gali dan Indadari masih berada dalam perlindungan Tuhan. Tanpa ragu dan takut, mereka pun menginjakan kaki di Bukit Tiberias, menyaksikan pemandangan negara Palestina, Lebanon, Israel dan Palestina dari Bukit Tiberias memang cukup menakjubkan. Tapi siapa dapat membayangkan, di sanalah Ratna Gali bersama rombongan dibuat ketakutan saat menyaksikan sebuah rudal melesat di udara mengarah ke daratan antara Lebanon dan Israel. Oke, kita sekarang lagi di depan Danau Tiberias itu. Tahu nggak? 4 negara. Ini kita di titik 4 negara sih ya. Visual kita udah 4 negara. 4 negara. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Kelihatan nggak sih ada bom? Aku lihat tadi satu ada yang terbang merah warnanya. Jadi tadi tuh ada dom. Iya, tadi tuh ada. Udah lagi pada ini. Jadi kita pergi ke satu bukit ya di Danau Tiberias itu. Nah dari titik kita hangout itu memang cuma kayak bukit doang gitu. Ada bukit tempat makom Nabi Isa karena sempat di situ dan istirahat di situ kan. Nah, kita ngunjungin situ. Dari bukit itu kelihatan tanah Palestina, Syria dan Lebanon. Jadi aku berada di Jordan nih, posisi kita di Jordan. Di bawah kita itu udah Palestina, sebelah kanan kita itu Syria, dan di belakangnya satu bukit itu Lebanon. Kita tuh di situ nongkrong sampai lumayan agak malam lah, udah gelap gitu, lepas dari maghrib itu kita ngeliat roket, bener-bener roket dari Israel sih harusnya, dari situ tuh ya. Ya pokoknya aku ngeliat roket lah, aku juga lupa itu bener-bener langsung panik semuanya, ngeliat roket terus kayak jatuh terus meledak di situ. Cuma ya untungnya jauh ya. Tapi menyaksikan langsung secara real time gitu ya, live, itu ada orang lagi perang, ngeliat banget. Nah itu kita lihat tuh sehari sebelum berangkat ke Palestina. Pengalaman mencekam di malam hari harus membuat Ratna Gali, Saskia dan Indadari semakin ketakutan saat hendak melanjutkan perjalanan menuju kawasan Palestina. Bahkan sebelum memasuki kawasan, Saskia dan Ratna Gali sampai harus membuat wasiat lantaran dihantui rasa takut. Namun sayang, setiba di pintu gerbang perbatasan, Ratna Gali lagi-lagi harus menitikkan air mata melihat betapa mobil-mobil yang membawa bantuan untuk warga Palestina tertahan di gerbang perbatasan. Israel sebelum perang tidak ada Israel. Semua orang Palestina. Tuhan, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan supirnya grup namanya Yusuf. Jadi pas begitu masuk ke sana tuh bener-bener deg-degannya luar biasa. Itu kayaknya 2 jam kita nggak ngobrol sama sekali lah, cuma bener-bener senyum-senyum getir gitu di antara kita ya. Dan sebelum masuk ke sana pun kayak aku sampai harus ya jaga-jaga, sampai bikin video untuk wasiat gitu ke keluarga aku, karena kan ya nggak tahu, bener-bener aku tuh kayak baca berita tuh kan kayak serem banget, udah banyak travel warning dan ini itu gitu. Jadi kayak udah nggak mau buka sosmed, nggak mau buka apa, pokoknya lanjutin misi, niat datang ke sana buat misi kemanusiaan, aku harus selesaiin itu gitu. Jadi pas sebelum masuk ke Palestina udah nggak mau buka-buka handphone sama sekali. Melewati rentetan peristiwa yang menantang dan mencekam, Ratna Gali sama sekali tak menyesal selama berada di sana. Ia berharap masih banyak orang Indonesia yang tergerak untuk bisa menolong warga Palestina
walaupun belum bisa datang dan lihat secara langsung. Ya balik lagi nih masalah keyakinan. Kalau menurut aku yang bisa berangkat ke sana berangkat aja, karena insya Allah buat turis tuh aman. Yang mau hanya kirim dana silahkan, tapi jangan gak ngapa-ngapain. Harus at least do something lah. Either itu berdoa, either itu boykot, either itu kirim donasi, atau bahkan datang ke sana. Karena orang-orang Palestina ngelihat ada Muslim datang ke sana itu udah cukup kekuatan buat mereka gitu. Jadi jangan sampai ngerasa kayak kondisi lagi seperti sekarang, mendingan nanti dulu deh. Ya jangan kayak gitu, karena orang Israel akan semakin ngerasa, oh ya udah orang Muslim udah semakin terpecah belah, mereka akan semakin lebih leluasa lagi dan semena-mena sama orang-orang Palestina di sana. Dari kisah Saskia dan Ratna Gali bersama Indah Dari di Palestina, seperti apa juga kisah di balik lagu-lagu hits grup band The Massive? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.